Okay, now. Okay, I think that's fine. So you want to have to investigate, yeah, how much the student in their daily life have in contact with English, and then you want to measure their speaking performance, speaking competence, and you want to have to calculate some uh, correlation, whether or not they have correlated each other, yeah, between being immersed, yeah, in English and their speaking performance. Is that okay? Now, if it is the case, I think in your introduction, you should have started your idea from, as what I just said before in last meeting, yeah. I mean, my last comment to your proposal, that you need to look at the what's that? Language acquisition theory, yeah, that import. I mean, in your introduction, yeah, you should start from, for example, language acquisition, ESL, language acquisition experts emphasize that the was that the language input is important, yeah, to learn, to acquire, yeah, to acquire the language. I think you start from that one, yeah. Bahwa apa ya, input dari luar itu sangat signifikan untuk seseorang belajar. That's number one. And then number two, today, getting in touch with English is becoming easier and easier because the technology bring English into our daily life. Yeah. Even though in Indonesia, the status of English is a foreign language. Foreign language means the language is not officially spoken and it is not commonly used in daily life. Yeah. So meaning that actually by the status, English is not easy to get to be accessed, yeah, by status. But because of the privilege of technology, English become very common in our daily life if we want. Yeah, I mean it can be for some person, English become their routine, their daily routines. Yeah, they can access, they can be exposed to English now. So perhaps you also bring a little bit about immersion. Do you know immersion? Immersed. Immersed mean that it's like you nyemplung gitu ya. Kalau Anda nyemplung ke Sungai Kapuas, itu namanya immersion. Ketika kita itu benar-benar surrounded by the language. Makanya dulu ada program immersion. Kita pernah seperti RSBI, sebenarnya rintisan sekolah internasional dulu waktu kementerian mungkin 10 tahun yang lalu itu diminta sekolah untuk memulai itu sebenarnya kita Indonesia mau memulai bahasa Inggris itu lebih common gitu, jadi ada program immersion dan istilah lain juga
atau bukan istilah lain, yang berdekatan dengan program itu adalah yang disebut dengan English across curriculum. Ya, English across curriculum. So English become the uh, MEMI, English Medium Interaction. Itu ME, ya, English Medium Interaction. English as a medium for interaction. This is the English across curriculum. So meaning that whatever you are learning, the language for the instruction is English. So not like now, for example, we use English only when we are learning English. Yeah, when we're learning science, for example, or when we learn social science or science or and other subjects, we use Bahasa Indonesia. Only English that we use Bahasa Inggris or something like that. Because our government worries that if we learn English, we will reduce our nationality, things like that. So I think, but it doesn't make sense. Itulah sebabnya makanya sekarang bahasa Inggris semakin sedikit, kan? Waktunya untuk dipelajari. Nah, itu isu itu sebenarnya yang Anda harus angkat, ya, bahwa sekali lagi secara teori kita itu perlu dapat comprehensible input. Kemudian dari sisi program sebenarnya pemerintah pernah dulu mencoba program immersion. Ya, artinya bahasa Inggris itu benar-benar become more and more frequently used in the school. Karena apa? Karena tadi itu teori tentang SLA, tentang comprehensible input itu penting. Sebenarnya kamu tuh situ sebenarnya the core of your yes and also the core of your research actually, ya. Nah, kemudian let me check your research question. Is there any correlation? Yes. And then how does it correlate? So how are you going to answer that question? Question number one, number two. Number one is clear. Number two, I don't know. How are you going to answer that question? Now just answer my question. How are you going to answer question number two? Can you answer, for example, now without any data, just like so if I ask you how is it correlate and how are you going to answer? So the English become improved.
Okay, now, uh, how are you going to answer the question? I mean, uh, what kind of data are you going to use? No, 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 just answer my question. What kind of data are you going to use to answer number two? Well, your your question is very qualitative. How can you answer with some kind of formula? Yeah. To what extent justru pakai ini. Ya, yang nomor dua itu kan itu qualitative question. Okay, now, do you want to keep this question? Will be considered. Because if you keep this question, then your research methods will be mixed methods. So uh, you are going to use pure quantitative data because it is correlational, but you also want to investigate more is kind of the follow up questions or something like that. So you want to you not only to look at the statistical data to prove that they are correlated or not, but also you want to see the real life situation to get the picture of how it is, how they are really get exposed to English. So this really two different kinds of research. Now, I don't know. You say you want to consider now, but uh, if you want to keep it, so once again, your research design will be mixed methods, not correlational. But if you want to remove it, um, then your research will be pure correlational. But you have only two questions. The first one, is it correlated? Yeah, is it significant? Yes or no? It does it have does it have was it significant correlation? If yes, then how much? Something like that. Like people who are doing experimental study, is it significant? If yes, then how big is the effect size or something like that. So you want to know only the correlational coefficient, ya. Ya, itu saja. No, I'm not. I mean, I'm not recommending anything. Yeah, it's really up to you. But if you remove one, so your research menjadi itu saja. Ya, maksudnya hanya hanya apakah ini ada korelasinya? Ya, kalau begitu korelasinya setinggi apa, gitu kan? Nah, gitu. Jadi sesignifikan apa? So it's up to you once again. Both are okay. Either, I mean, and either is okay. Either you want to keep the question so you become was that mixed method. So it's okay. But of course, if you have three questions, then your research is bigger. And if you want to check it out, meaning that you remove question number two, then your research will be pure correlation now.
So it's up to you to decide, yeah, because either is okay. All right, but of course, if you want to become to switch to mixed method, so your proposal will be you need to change in many ways, yeah. Like I mean, you might need to have additional information and section, yeah, in order to accommodate the mixed method research. Okay, kalau mau more complicated, ya bisa you can define, misalkan begini ya. Kalau kamu merasa bahwa tadi kalau dibuang research question nomor 2 itu menjadi sangat sederhana, ya, dan kamu ingin agak sedikit, ya, yang bukan nggak rumit, maksudnya supaya kelihatan more, valuable. Jadi caranya adalah kamu memperjelas variabel. Variabel kamu tuh apa? Nah, oke. Sekarang saya nanya, variabel kamu tuh apa? Ya, wait a minute. Your independent is exposure, okay? Okay. Yes. Nah, itu kan cuma dua tuh. Nah, kalau mau di-expand maksud saya, nah itu independent variabelnya itu diperjelas. What you mean by exposure? Apa kira-kira? Ya, coba. Saya mau tahu. Kamu tuh tahu ke tidak gitu, Pak? Oh, the contact. The contact means the contact, not contact. Context is the situation. Contact mean contact mean you are like you are touching. You are, you are getting contact. So yeah, in contact. Contact. Yeah, contact by contact person. Not contact, yeah. Contact. Yeah, contacting. Yeah. Contact, yeah. Now, I think what I'm thinking is that you might specify your, I mean, in terms of contact, uh, misalkan kegiatan exposure tuh kegiatannya apa saja? Just think about, just for example, the prominent, only the prominent ones. Prominent tuh yang common, ya, the common lah, ya. Learning masa kontak. Kontaknya maksudnya kegiatan apa yang kira-kira itu expose learners, student with English. Apa? Oke, jadi sebenarnya bukan hobi, tapi watching, gitu kan? Listening, apalagi reading. Nah, gitu. Jadi yang saya maksud adalah di antara kegiatan itu mana yang lebih dominan? Eh, nah, misalkan ya, jadi variabel itu yang dipecah. Jadi variabel misalkan jangan hanya exposure, tapi
kamu definisikan exposure itu adalah reading, apa sajalah pokoknya kamu jelaskan. Reading koran, reading mungkin apa di social media and so on like that in English. And then watching whatever, bisa movie, bisa reel, bisa apa seminar and so on like that. Apalagi listening bisa listening music, bisa movie juga dan sebagainya. Nah, kita ingin mengetahui variabel mana yang paling kuat memberikan dampak kepada kemampuan speaking. Nah, itu kan dah apa rumusnya udah berubah dari itu. No, not the whole, but kamu sebenarnya lebih precise ya. You become more precise in your research because kalau cuman exposure actually it's really big things, you know. Exposure can be anything as far as you are in contact with English, that exposure. Tetapi sekarang kita ingin tahu sebenarnya exposure. Kalau seandainya seseorang itu hobinya baca saja ya, dia nonton jarang, dia dengar jarang, gitu. Apakah orang ini juga speakingnya bagus, gitu kan? Kalau yang tadi itu kamu hitung semuanya, jadi kan satu gitu kan maksudnya. Jadi kamu satu kan. Jadi kamu dalam riset kamu tidak membedakan mana orang yang suka reading, suka nonton, suka listening, atau suka yang lain-lain gitu ya. Yang sepanjang dia kontak in English, kamu jadikan definisinya satu, yaitu exposure. Nah, itu yang saya maksud tadi. So, actually you can, sebenarnya daripada memiliki the second question yang saya suggest tadi remove ya, lebih baik sebenarnya variabelnya kamu expand ya. Kalau dalam korelasional biasanya variabel itu banyak, biasanya jarang orang hanya memiliki satu variabel dari independen, misalnya gitu ya, jarang sekali. Jadi kalau di korelasional bisa independen. Yang tidak boleh adalah dependen. Uh, you can uh, you can correlate dua-duanya. Maksudnya dua variabel itu dua-duanya adalah independen bisa. Jadi kita mau lihat misalkan bagaimana apakah ada korelasi orang yang pandai apakah ada korelasi orang yang suka baca juga suka nonton, gitu kan? Itu dua korelasi yang dua-duanya independen. Itu kalau kamu punya data semuanya tadi, itu kalau kita masukkan ke SPSS, penelitiannya jadi so complicated. Ya, tapi bukan kita yang ngerjakannya SPSS. Asalkan misalkan gini ya, kamu punya data orang yang uh, suka reading, yang suka nonton, yang suka listening, yang suka main game, yang suka apa lagi lah, pokoknya gitu ya. Kamu punya data itu, kamu masukkan ke dalam SPS, maka SPSS tinggal kita atur, dia bisa menghitung itu. Tidak hanya menghitung dengan speaking, kan tadi datanya juga speaking ada. Nah, tidak hanya itu, dia akan menghitung antara reading dengan orang nonton, reading dengan listening, reading dengan orang main game dan sebagainya gitu ya. Dihitung semuanya sama dia. Itu penelitian S2. Ya, S3. I mean, that's actually the possibility ya. You might think of that ya, kalau saya adalah kamu ya, I will do that. Tapi mungkin tidak so complicated seperti itu. Mungkin saya pecahkanlah minimal 3 tadi itu kan. Saya pecah gitu supaya
your research is publishable and also quite make sense gitu ya. Daripada exposure kamu rangkum semuanya gitu kan, it's not really precise in terms of variable. Okay, nah kita go on to literature review. Kalau tadi sebentar terminologi mana di sini ya, correlation. Oke, kalau terminologi ini kata correlational research tidak perlu karena itu kan metodologi ya. Yang perlu itu adalah exposure tadi itu. Exposure itu harus benar-benar diterjemahkan di sini dengan apa yang Anda maksud dengan exposure. Speaking skill mungkin bukan speaking skill tapi speaking performance. Jadi speaking performance dalam riset saya adalah hasil tes gitu aja. Ditunjukkan dengan hasil tes apa dan nanti bisa kau sebut. Grade, bolehlah SMA. Nah SMA Santo ini tidak perlu disebut, ya. Tidak perlu karena penelitian kita itu bukan meneliti sekolahnya. Kan kita whatever sebenarnya. Dimanapun dia sekolah, yang penting dia kelas 11. Itu sebenarnya. Kita kan your research is about investigating about grade 11. Grade 11 itu terdapat korelasinya seperti ini. So no need to mention the school. Okay, now your literature review. You start from the very big topic. Wait, what do you mean by that? What are you trying to explain by having only the word language? Language exposure is different from language. Oh, these two big, language can be linguistics, can be the science of language, but your topic, your research is about language learning. Kan riset kamu sebenarnya semuanya tentang language learning, bukan language. Iya dong, ini riset. Ini bukan novel. Kalau language, can be anything. Bisa saja Anda meneliti tentang sejarah bahasa. Boleh tuh. Bagaimana sebuah kata muncul gitu ya. Kok kita punya kata unggah? Kapan sih kata unggah itu dipakai? Nah, itu namanya language. Yeah, this too far away. Now, your topic is how people improve listening, kan gitu. How improve speaking, ya kan? One way to improve speaking is from how much they in contact with English. Oleh karena itu mungkin mulainya language learning, language learning, atau sekalian aja langsung bicara tentang second language acquisition atau language acquisition. Ya makanya saya, ini kok ngapa kayak gini? Harusnya part satunya dibuang saja. No, yes, it is nothing to do with that. Ya. Jadi language acquisition saja langsung ke atas. Kamu bisa baca atau talks about second language acquisition. Karena teori tentang language acquisition semuanya sebenarnya berasal dari teori, tidak ada teori foreign language acquisition gitu Bang, tidak ada sebenarnya. Jadi makanya ketika kita belajar, akhirnya kita belajar dari second language acquisition. Walaupun sebenarnya konteksnya sangat berbeda. Kan konteks kamu ini sebenarnya kenapa kita ingin
menginvestigate korelasi antara exposure sama speaking, karena ide awalnya itu adalah exposure matters, kan? Nah, exposure matters itu hanya happen in foreign language context. Kalau second language, exposure doesn't matter. Karena dia di kelas, di luar kelas, semuanya dia bisa, memang hidupnya di lingkungan berbahasa Inggris. Kan jadi expose kepada Inggris kan tidak masalah gitu kan. Nah, sekarang kita yang kenapa itu menjadi kita investigate karena memang konteksnya tuh foreign. Jadi kita ingin cari tahu sebenarnya yang paling pas untuk belajar bahasa Inggris itu harus banyak apanya, harus banyak membaca kah, listening kah, atau banyak main game dan lain sebagainya. I don't know. So from your research, it will be beneficial. You know, that's one of the good significance of your research actually. Nah, jadi we start from language acquisition, kemudian language exposure, saya kira dua itu saja. Language exposure, kamu bicaralah secara lebih luas ya. The first part is language acquisition. Kalau bukan language in education ya bukan language acquisition atau language education. Nah, itu dua hal yang samalah in your context ya. Nah, di bagian kedua kamu baru bilang language exposure. Nah, di dalam pembahasan language exposure kamu bicara tentang kekinian ya. Bagaimana bahasa Inggris sekarang diakses oleh generasi zaman hari ini kan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Jadi di introduction kamu baru istilahnya menggelitik gitu sedikit ya tentang exposure. Nah, disinilah kamu harus benar-benar berteori, cari teorinya ya. Keyword yang perlu dipakai tadi sudah saya sampaikan yaitu seperti immersion, seperti language across curriculum gitu kan. Kemudian bisa juga yang EMI itu English as medium for instruction. Nah, itu kan semuanya sebenarnya dalam rangka English exposure to students, so to boost learning, language learning ya. Nah, itu dua hal itu yang harus dibicarakan in your literature review. Okay, there are some perhaps already that I didn't really look into it. I mean, just a scheme, yeah. It doesn't mean that I didn't mention here. Doesn't mean that we have to remove, no. So you have to think about the big idea of your research. So your big idea of your research is tadi adalah apa? Language acquisition, kemudian language exposure and speaking skills. Ya. Jadi bolehlah sini ada mungkin kalau you bicara tentang speaking skill. And then you talk about correlational study. Correlation apa yang perlu dijelaskan di dalam riset desain itu? Yang pertama tentulah definisi. Kedua yang paling juga sangat penting itu dibicarakan adalah tujuan riset. Misalkan kalau korelasi ya sebenarnya apa sih tujuan riset korelasi itu, what for gitu lah kira-kira. Nah, setelah itu barulah proses how to do correlational research. Kalau definisi sebenarnya, kalau definisi itu kita harus menjelaskan tentang jenis-jenis korelasi sebenarnya. Kalau kita sendiri aja nggak ngerti jenis-jenisnya, gimana cara menerjemahkannya? Ya, do you know? No. Jenis korelasi maksud saya itu sebenarnya
Korelasi kan secara umum ada dua kan? Apa? Yes dan iya. Tapi kan sebenarnya ada tiga lah, ada tiga. Satu positive correlation kan, negative correlation, zero correlation. Kalau kalau positif berarti X naik, Y naik. Kalau negatif X naik, Y turun. Kalau zero ya nggak ada gitu kan, nggak ada hubungan antara X and Y kan gitu. Nah itu uh, intinya itu sebenarnya you have to explain here. Di hampir semua buku, mungkin semua buku riset pasti menjelaskan itu. Tapi yang sering saya gunakan untuk menjelaskan itu adalah buku Cohen, Mannion, and Madison, Educational Research. Oke, kawannya apa tuh? Creswell. Kalau di Creswell, buku Creswell dia tidak menjelaskan jenis-jenis apa itu, jenis-jenis korelasi. Tapi kalau di Cohen itu jelas sekali sebenarnya itu buku. Kalau dulu saya waktu mengajar rel, dulu kan saya awal-awal tahun 2000, pokoknya saya baru pulang S3 itu 2009 sampai 2014 mungkin, itu semua mata kuliah riset saya sendiri yang ngajar. Jadi waktu rel saya menjelaskan itu menggunakan buku Cohen itu, Cohen, Mannion, and Madison yang fifth edition tahun 2000 ya. It's very simple explanation. Kalau yang sekarang kan sudah sixth edition kalau nggak salah, itu tahun 2016. Saya belum baca di bagian itu, so I don't know how it changed, but usually not much change. Nah itu tolong dibahas di sini sedikit ya. Kemudian population and sample. Nah sekarang saya mau nanya, kamu nanti datanya apa? Datanya kamu rencananya tadi, oke lah, rencana awal aja lah. Kalau tadi kan saya sarannya expand ya kan. Nah, sekarang data awalnya tadi, awal sajalah dulu. Saya mau dengar how you are going to collect the data. Questionnaire. Speaking testnya bagaimana? Uh, so you ask them to tell the story, uh, the, uh, the the story or the topic. The topic. So you ask them to talk about one topic, and you provide the topic. Okay. How many minutes? It's about two what? Terlalu jauh lah. Dari 2 ke 5 jauh sekali kan. Mungkin dua ke 3 misalkan. Saya kira 2-3 sudah cukup. Karena ngomong 3 menit lama loh. Ya kan? Cobalah kalau kita direkam gitu ya. Ngomong 5 menit, lama. Jadi sudah banyak data yang Anda bisa. Saya kira sih two, two, 2 to 3 minutes. Yeah. So you are given to talk about something gitu kan, about 2 to 3 minutes. Oke. Okay. Oke, kalau gitu ya. Tadi saya pikir cuman questionnaire. Karena begini, kalau kuantitatif, ya, rumus kuantitatif itu the more the better. Kalau partisipan kamu cuma 29, itu rasanya rasa itu kalau sambal nggak ada. Nggak ada. Bukan, nggak ada cabenya gitulah kira-kira. Atau cabenya cabai muda. Tidak hot. Ya, jadi saya pikir tadi itu ya
Tapi kalau mau test speaking ramai susah juga ya. Ya. Do you think that uh, it is possible for you to double from 20? Yes, the sample. Ya. Ya. Kalau misalkan sekitar, kalau di double kan berarti sekitar 50 orang gitu ya. Ah, bisa lah. Hmm. Paling yang agak lebih sulit bagi kamu yaitu menilai speaking. Nah, kan cuma itu. Tetapi saya kira nanti you can figure out ya, not usually when we score speaking, uh, perhaps the first 5 students we are detailed, ya. But then after that we know already the level. Ya. Oh kalau kamu ngomong gini, oh levelnya pasti more or less like this kan gitu. You score faster than before ya. What I'm thinking is just how much you work ya. Jadi kalau di double, cuman sekali lagi kalau yang namanya kuantitatif, the more the better. Ya. Sebenarnya ya kalau 29 orang atau 30 itu sebenarnya unpublishable if you claim for correlation. Dia harus banyak. Makanya riset-riset yang korelasi biasanya itu datanya itu gampang diambil. Kalau tadi kuesioner itu gampang banget kan, mau 100 juga tidak masalah. Kita sekali jalan langsung dapat. Nah, tapi kalau tadi test speaking, wow, scoringnya itu yang susah. Jadi oleh karena itu mungkin 29 sebenarnya sudah big work ya. Tapi sekali lagi kalau korelasional, I recommend you to have double. Ya. Alright, population data collection. Teknik itu kalau in your case, teknik of data collection. Ini kan ada nih teknik for data collection. You will have two things ya, the questionnaire, not distributing questionnaire tapi questionnaire gitu aja. Kemudian yang kedua adalah measurement. Ya. Jadi kalau kamu bicara tentang teknik, nah, teknik questionnaire dan teknik measurement. Nah, kemudian setelah itu baru tools, yaitu research instrument. Tapi di sini kamu bilang doing tidak seperti itulah intinya. Tools for data collection. Nah, di sini questionnaire and speaking test. Yes. Ya ini sudah oke. Kira-kira demikian lah kira-kira. Yang teknik saja yang harus diperbaiki. Nah, teknik sebenarnya kalau kita bicara teknik, kita bicara teori. Yaitu misalkan questionnaire. Apa itu questionnaire? Kenapa orang menggunakan questionnaire? Apa yang bisa orang dapat dari questionnaire? Apakah data questionnaire itu meyakinkan atau tidak? Sebenarnya itu tekniknya kita. Ada? Good. Kalau speaking, measurement juga demikian. Kalau measurement berarti you are talking about language measurement. Ya. Tapi kalau language measurement, enggak biasa kita mendengar language measurement. Kita biasa mendengar language assessment, kan gitu. Yang biasa kita, ini kan. Nah, mungkin kamu bicara tentang language assessment, and then after that you specify that you go to the language measurement, meaning that you want to know the score, the level of somebody, gitu kan. The level of the competence. Nah, kemudian do you construct your questionnaire yourself? Kalau yes, kamu harus wajib melakukan tes. Do you explain here? No. Yes, correct.
So at least you do that. Kalaupun tidak, ya validity and reliability check, at least itu adalah validation procedure. You validate your questionnaire. Validate mean you ask somebody else to look at your questionnaire. So somebody there is at least your supervisor. Tapi supaya kedengarannya itu, research, so you do not say that the one who validate yours is your supervisor, but you can say, for example, the lectures in language education validates the questionnaire, that's something like that. Ya. Nah, dari respon ya jelas lah, supervisor itu akan bantu kita kan untuk melihat apakah questionnaire kita itu sudah correct or not. Tapi supaya itu formal, maka kamu menyiapkan sebuah lembar validation sheet yang itu nanti ditandatangani oleh validator. Di situ ada ruang saran gitu kan, perbaikan dan sebagainya. So it's become the procedure for research. Ya. Nanti kalau untuk publikasi itu diperlukan kan, bahwa questionnaire saya bukan hanya saya yang lihat. So I ask somebody else, expert, we call this experts, to look at my questionnaire. Okay, data analysis, because you have two kind of data, questionnaire and speaking score. So you have this and this. Cuman yang saya nggak ngerti ini maksudnya kategori ini. Iya, qualification of what? Misalkan high, what do you mean by high? Ya, belum nggak dihitung the high correlated. You haven't, this one is not. Yeah, this is not about correlation. Ya kan, kamu kan belum menghitung ini, misalkan di tabel 3.5 ini, skor interval, itu kan 97 sampai 145. Kenapa 145? Bagi saya masih belum masuk. Maksudnya belum ngerti. Biasanya skor itu dari 1 sampai 100. Tapi kamu 1 sampai 145. Oh, gini aja. Misalkan ada responden yang menjawab semua pertanyaan itu 1. Nilainya berapa? 4. Nah, kalau semuanya menjawab 5. Satu 45 itu berasal dari 5 kali nah, itu yang pertama, itu ini masih menurut saya mungkin kalian salah itu ya. Yang kedua kalau bisa itu ya pakai persen saja. Persentase. Misalkan gini, menonton film barat dapat meningkatkan kemampuan grammar atau tata bahasa Inggris saya. Nah, ada 2 kemungkinan ya cara menghitungnya. Yang pertama, Anda persentase. Yang SS berapa persen yang jawab, yang S berapa persen jawab, dan gitu kan. Jadi kan kita bisa tahu tuh berapa.
Ya, nanti jalur ke bawah itu dirata-ratakan. SS itu rata-rata dari 29 anak itu berapa? Nah, gitu. Jadi rata-rata bisa dua. Rata-rata dari berapa pertanyaan? Nah, 20 rata-rata 21 pertanyaan, dari 21 pertanyaan yang SS itu berapa persen? Jadi ada dua. Uh, uh, apa? Persentase dari soal yang jawab soal, persentase dari yang satu item dari 29 mahasiswa. Nah, gitu. Jadi bisa kita lihat. Tetapi tabelnya itu menjadi begitu. Cuman pertanyaannya, apa begitu cara menghitung korelasi nantinya? Kamu jangan belajar dengan tesis. Tesis belum tentu benar. Skripsi itu belum tentu benar. Kemudian ada mahasiswa bertanya, kenapa kok belum tentu benar, Pak? Ya kalau mahasiswanya nggak bisa diajarin, ya tetap lulus kan? Nggak mungkin kita gara-gara skripsi mahasiswa tidak lulus. Tetap kita biarkan dia pergi, meninggalkan kampus. Masa gara-gara menghitung korelasi dia nggak bisa, lalulah dia nggak bisa lulus dari kampus ini. Ya semua perpustakaan, semua kita tidak pernah memilih mana skripsi yang mau disimpan di sana atau yang nyimpannya di sana itu adalah mahasiswa, bukan kami. Kalau dulu syaratnya itu semua mahasiswa meletakkan ke sana. Tanpa diletakkan di situ dia nggak dapat surat itu, dan surat menyerahkan tesis skripsi itu adalah syarat daftar wisuda. Jadi it's nothing to do with whether it is acceptable or not. Ya, kita memang pernah berusaha untuk mengoreksi, bukan mengoreksi, memilih ya, menseleksi skripsi mana yang boleh ditampilkan ke sana atau tidak. Tetapi itu tidak terjadi karena kewalahan mengurus yang banyak hal gitu kan. Jadi akhirnya skripsi udahlah mahasiswa. Ya intinya skripsi boleh dibaca, tetapi jangan jadi patokan. Kita kan cuman oh gini toh kawan saya dulu, boleh begitu. Tapi kalau mau belajar yang sesungguhnya jangan melalui skripsi, ya harusnya melalui buku. Buku Cohen itu sudah lengkap bagaimana cara bacanya, cara menghitung dan sebagainya ada kan. Nah, ya intinya kamu bacalah nanti ya. Yang Cohen. Kalau misalkan buku yang berbahasa Inggris itu sulit ya. Nah, inilah dia. Ya betul, tapi ini sudah six edition kalau tidak salah. Ya, betul. Kalau kemarin yang saya ceritakan tuh saya baca menggunakan buku fifth edition yang tahun 2000 untuk ngajar. Nah, setelah itu kan bukan lagi saya yang mengajar riset, jadi saya tidak pernah lagi detail gitu ya. Kalau dulu itu karena mahasiswa itu biasanya dia itu mengutip tapi dia tidak pernah baca bukunya. Nah, itu kesalahan mahasiswa. Sehingga ada dosa keturunan. Yang sana salah, salah suruh ke bawah. Salahnya sama lah gitu kan. Aku bilang ini kenapa bisa begini? Karena itu tadi ngambil apa apa ngambil contoh dari yang sudah ada. Ya, padahal yang ada itu belum tentu good example. Why don't you, for example, if kan sebenarnya kalau if you do korelasional, yang Anda harus baca kan cuma chapter korelasional gitu. It's not big deal. You try to understand that part. Okay? Yes. Alright. So ini masalah tadi kan masalah kategori dan sebagainya itu perlu you perbaiki lagi. Sama dengan score speaking juga demikian ya.
Yang saya tak paham tuh ngapa kok 87? Ngapa nggak 100 gitu kan? Ya, maksud saya begini, kalau kita bikin kriteria seperti ini jadi pertanyaan. Kenapa nggak menghindari pertanyaan itu? Yaitu kita jadikan 100, gitu kan? Skor tuh 1 sampai 100. Satu paling bawah 100 itu sempurna kan gitu. Biasanya begitu. Nah, ini kan masalah persentase. Kalau misalkan rubrik kamu itu adalah maksimal 87. Nah, kita harus konversikan menjadi 100. Jadi bagaimana caranya? Yaitu pakai rumus persentase. Jadi 87 sama dengan 100%. Itu kan bisa di ini, 87 per 87 kali 100 kan. Nah, itu menjadi itu. Misalkan dia dapat 80 ya. 80 per 87 kali 100%. Itu tidak maksimum. Iya, kan ini nih 87 nih kan. Nah, iya, correct. Nah, jadi kita jangan skor yang interval ini jangan jangan yang pakai skor asli tapi skor persentase. Nah, ya, so I think that's the solution. Nah, habis itu barulah masukkan ke ini bukan computing data istilahnya kan. Ya calculating di korelasi. Kau belajar dari mana lah nih? Tesis, kau nyerahkan orang lain. Ah, ah. Habis itu supervisornya urai salam lagi kan? Iya, no, it doesn't matter whether Pak Buna Omi it's just the same. Karena kasusnya seperti itu yang saya maksud tadi. Kasusnya seperti itu, bukan karena kita tidak mau memperbaiki, tapi ya udah hopeless. Ini korelasi kan uh, paling tidak tuh nyebutnya tuh calculating the correlation gitu kan. Nah, di sini harusnya jawabannya tuh harus menjelaskan tentang bagaimana how you use this data. Data from, for example, apa tadi itu questionnaire score and speaking score, and how are you going to put them into the score here? Situ sebenarnya yang harus dijelaskan. Di mana? Ini kan legend. Ini legend kan? Legend tahu nggak kau? Artinya, legend itu artinya keterangan. Iya. Iya, yang penjelasan itu adalah yang di atas sini sebenarnya. Ya, kalau legend kan sebenarnya menjelaskan arti. R apa artinya, N apa artinya kan gitu. Bukan bagaimana data itu berasal dari mana dan sebagainya. Kemudian coefficient. Nah, coefficient ini adalah very weak gitu ya. Oke. Nah, ini jangan cuman table of correlation coefficient. Oke. Yep. So very weak correlation to very strong correlation. Jadi kamu tidak ada mengantisipasi negatif correlation. Mana sih gitu. Belum dilakukan udah tahu dah. Pasti positif gitu kan. No, I mean itu gara-gara di atas kamu tidak jelaskan. Sebenarnya di sini harus dijelaskan juga. Tidak mesti kamu punya dua tabel, tidak mesti. Tapi kamu sudah apa? Sudah jelaskan bahwa skala korelasi itu dari very weak to very strong, gitu kan? Nah, namun karena korelasi itu ada dua, maka kemungkinan bisa positif, bisa negatif. Misalkan very weak negative correlation adalah skornya sekian-sekian. Itu kan ini harus dijelaskan juga. Jadi maksudnya seperti itu.
Yang kedua, tidak biasa kita itu mulai dari very weak. Masakan very weak di atas, very strong di bawah. Harusnya kan, harusnya. Jangan sakit. Kalau riset itu harus logis. Nah, masakan seperti ini kuesioner kamu ya. Uh, apa SS tapi sangat setuju. Masa sangat setuju sebelah kiri? Biasanya sangat tidak setuju, kemudian tidak setuju, kemudian R ragu-ragu, setuju, sangat setuju. Biasanya begitu. Kuesioner itu. Jadi karena kalau kita scoring SS itu kan 5. Masakan kita mulai 5, 2, 4. Paling bagus 1 jadinya kan. Tuh. Nah, hal-hal seperti ini harus ngikuti yang normal ya. Yang biasa, yang common in research. Oke, saya kira itu ada lewat dah kita ya. Kalau dari referensi sementara oke lah ya. Kamu bisa baca bahasa Mandarin. Oh, masa? Kalau saya nggak bisa, jadi kepikir nih bunga-bunga apa tadi itu. Ya, ya bisa sekarang very possible. Tapi kalau bisa ya, kalau ada yang lain ya jangan cari yang kita nggak mengerti gitu lah kira-kira. Tapi kalau itu sumber yang sangat penting boleh, very 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 possible. Apalagi sekarang sudah ada Google Translate, ChatGPT, wow, it can be uh, very very good. I mean helper bagi kita. Alright, do you have any question before we stop? Cukup. Yeah. Alright, so one thing for sure is that your topic is already there. I mean, tidak ada masalah dari topik itu, tinggal bagaimana kamu memperbaiki riset metodologinya. Dan artinya dari ide-ide tadi itu adalah ide risetnya yang kita diskusikan, bukan topik utamanya. So topiknya is already okay. Alright, I think that's all for today. So good luck for your revision.